Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian peluang usaha dari bisnis tanaman buah dalam pot ini, terutama bisnis pembibitannya. Ketika kita ingin belajar ataukah ingin menggeluti dunia bisnis tanaman ini, maka yang harus diperhatikan atau yang harus dipelajari adalah bagaimana kemudian bisnis ini bisa menghasilkan uang. Nah, ketika berbicara masalah tanaman, selain buahnya tentu orang kenalkan buahnya bisa menghasilkan uang ketika dijual. Namun kalau buah kan istilahnya dia baru bisa menghasilkan lumayan kalau dalam jumlah besar atau kita tanam dalam jumlah banyak. Tapi sebenarnya selain dari buah, yang paling menguntungkan dari bisnis tanaman buah itu adalah dari bibitnya. Contoh misalkan ini, kita ambil contoh saja ini. Ini baru-baru saja kita tanam, tapi perkembangannya bagus, bertunas. Setiap tunasnya itu sudah mengeluarkan bakal buah. Ini sudah mekar bunganya seperti ini juga. Tapi bukan itu yang menjadi patokan dalam menghasilkan uang. Yang menjadi uang nantinya adalah itu bisa kita nikmati. Dia baru bisa menghasilkan uang kalau dalam jumlah banyak, misalkan 100 pohon kita tanam. Yang menghasilkan nanti adalah tunas-tunasnya ini. Setiap tunas ini kan nanti bisa menghasilkan uang. Setiap tunasnya. Misal ini yang sudah besar, ini kan nanti bisa kita cangkok. Kalau jenis jambu itu, jambu madu, apa ini istilahnya, jambu tanpa biji ini, jambu kristal. Ini batang yang seperti ini, yang ukuran seperti ini kan sudah bisa dicangkok. Cangkoknya itu pun bisa kita satu jengkal. Jadi misalkan di sini kita mulai cangkok di sini satu jengkal, di sini lagi kita cangkok satu jengkal, di sini lagi kita cangkok. Jadi satu batang saja ini bisa menghasilkan sampai 4 bibit. Belum lagi kali ini nanti sudah besar, ini sudah besar, ini juga mulai naik. Yang ini itu semua nanti kan bisa kita cangkok. Jadi dalam satu pohon itu sudah bisa menghasilkan puluhan bibit. Dan setiap bibit itu harga paling murah saja itu kalau cangkokan itu anggaplah kita jual 100.000. Maka dari 10 lebih itu kan sudah bisa menghasilkan 1 juta sampai 2 juta. Itu kalau pohonnya sedang. Tapi kalau sudah lebat, maka itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Itu salah satu contoh. Kalaupun kita cuma memiliki 10 pohon saja, maka itu pun sudah jadi lumayan untuk menghasilkan uang. Tapi memang waktu yang dibutuhkan itu kan lumayan lama, karena pohon kan tidak 1 bulan langsung banyak lagi cabangnya, tidak. Tapi kan kalau kita ingin usaha sampingan dari sekarang, ya kita tidak rasa nanti pohonnya sudah besar, itu sudah bisa menghasilkan uang. Kalaupun sudah kita pohon, itu akan bertunas kembali. Dan semakin lama, semakin banyak pohon yang kita miliki, semakin banyak istilahnya indukan buah yang kita punya, maka semakin banyak yang bisa kita cangkok, yang bisa kita stek untuk menghasilkan bibit. Sebagaimana juga misalkan pohon tin juga itu malah lebih bagus karena prospeknya lebih besar, karena mudah pengirimannya ke seluruh Indonesia. Misal ini tin ini sebenarnya kan kalau tinggi seperti ini sudah bisa menghasilkan bibit. Jadi tingginya ini, jadi per jengkal ini bisa kita potong kemudian menghasilkan bibit. Tunas-tunasnya ini nanti besar, tinggi, bisa menghasilkan bibit. Oke. Jadi ini juga pohon tin sebagai indukan. Dan kalau sudah banyak indukan kita punya, maka untuk menghasilkan bibit juga sudah semakin banyak. Dan harganya pun lumayan tinggi, sehingga kita mulai dari sekarang usaha seperti ini itu sudah menjanjikan sekali ketika berhasil kita buat bibitnya. Salah satu contoh saja itu harga bibit
itu di pasaran itu kan paling murah 50.000, apalagi kalau misalkan kita pilih buah-buah yang masih mahal harganya sampai 200.000, 300.000 bibitnya, maka itu bisa menghasilkan lumayan. Nah, ini juga jambu red Taiwan, jambu air red Taiwan, ini kita tanam langsung di tanah. Jadi kalau ada tanah atau lahan yang kosong yang bisa kita tanami, itu lebih baik lagi karena kan nutrisinya lebih banyak di tanah dan akarnya itu lebih banyak tempat untuk mencari nutrisi. Dan kita cari itu bukan buahnya yang utama, tapi pohonnya. Kalau sudah besar kita akan cangkul. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Jadi bisnis tanaman selain menyenangkan, ternyata bisa menggiurkan ketika kita mencobanya. Saat ini saja kami belum menghasilkan bibit, sudah ada beberapa orang yang ingin atau bahkan membeli bibit kami karena dia tertarik untuk menanam di rumahnya. Maka ketika kami punya itu lebih dari satu, maka kita bisa jual sebagiannya, walaupun sebenarnya kita hanya untuk simpan, tapi kalau ada orang dan harganya itu ya oke, sesuai, maka kita jual. Dan sekarang kita mulai mengembangkan sedikit demi sedikit. Selain kita ambil bibit dari luar, maka kita juga coba pembibitan sendiri, walaupun pembibitan sendiri itu masih ambil calon bibitnya itu dari luar atau dari pesan dari luar. Misal tin itu kan bisa stek, maka kita pesan misal 20 batang pohon tin ini, misalkan ini batangnya 20 batang. Maka dari 20 batang itu kita coba tanam sendiri. Ketika sudah mengeluarkan daun, sudah mengeluarkan tunas, maka itu bisa kita jual. Seperti itu. Jadi lumayan lah untuk menghasilkan uang. Walaupun ya istilahnya belum banyak-banyak amat, tapi kalau ini diseriusi dan dikembangkan lebih jauh lagi, maka sangat menjanjikan. Oke, itu mungkin hari ini yang kami bahas, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.